Bagaimana peran guru di sekolah ini dalam memahami, memantau, dan memfasilitasi pertumbuhan serta perkembangan siswa agar belajar secara optimal? Peran guru di sekolah itu sebenarnya bukan hanya sebagai guru, tapi banyak faktor yang bisa dikendalikan oleh seorang guru. Yang pertama, guru itu bisa menjadi sahabat seorang siswa. Terus guru itu juga bisa menjadi seorang ibu bagi siswa, karena guru di sekolah itu adalah orang tua kedua bagi siswa itu selain orang tua dianya yang di rumah. Jadi peran yang sangat penting itu adalah memotivasi mereka itu supaya niat belajarnya itu lebih tinggi lagi, karena selain di rumah, motivasi di sekolah itu tuh banyak yang bisa diberikan oleh seorang guru. Karena kalau misalnya di sekolah itu mungkin yang akademiknya akan lebih menonjol, kalau misalnya di rumah mungkin yang akademiknya akan lebih menonjol. Mungkin peran guru di sekolah itu bagi mama mungkin seperti itu. Baik, kemudian seberapa besar pengaruh motivasi belajar dari siswa ini terhadap prestasi dan perkembangan diri siswa atau siswi di SMA 1 yang ini? Motivasi terhadap prestasi mereka itu sebenarnya tergantung bagaimana diri mereka masing-masing sih. Terkadang ada yang siswa ini motivasinya tinggi untuk mendapatkan prestasi di sekolah, dan terkadang ada beberapa siswa juga yang meremehkan untuk mendapatkan prestasi. Menurut mereka prestasi di sekolah itu tuh tidaklah begitu penting, karena yang menurut mereka yang penting itu yang penting dia bisa naik kelas dan bisa lulus sebenarnya. Tapi lebih banyak yang dilihat di lingkungan sekolah sekarang, yang motivasi untuk mendapatkan prestasi mereka ini lebih cenderung kurang ya, daripada yang ingin berprestasi lebih tinggi lagi. Kemudian menurut pengalaman ibu, bagaimana faktor yang sering menjadi penyebab minimnya motivasi belajar siswa? Motivasi belajar mereka ini sebenarnya ada, cuman di teknologi yang sekarang ini atau misalnya di zaman sekarang ini, penggunaan HP itu sangat berpengaruh bagi motivasi mereka, karena bisa jadi dari pagi sampai malam yang dipegang mereka itu hanyalah handphone. Jadi ada game-game online dan sebagainya. Jadi motivasi belajar mereka itu lebih menurun karena ya teknologi yang sekarang ini, mereka tidak menggunakan teknologi itu tuh dengan baik dan benar. Mereka hanya menggunakannya untuk untuk kebahagiaan atau kesenangan mereka sesaat saja. Kemudian metode atau teknik apa yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang mengalami masalah motivasi belajar ini? Ya mungkin kami sebagai guru bisa lebih mendekatkan diri kepada siswa dan bertanya kepada mereka bagaimana teknik belajar yang baik untuk mereka, supaya mereka ini ketika nanti proses belajar lebih bisa menerima belajar itu dengan baik, lebih bisa menerima belajar itu dengan tenang dan benar. Kemudian strategi atau pendekatan apa yang paling efektif diterapkan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Strateginya mungkin kita berbicara face to face atau berbicara dari hati ke hati. Sebenarnya mereka itu tuh bagaimana sih inginnya belajar itu, dan mereka tuh pengennya bagaimana, karena di zaman sekarang ini lebih banyak anak ini tingkat belajarnya itu bermain sampai belajar. Jadi ada aplikasi-aplikasi game-game yang memang untuk edukasi belajar, itulah yang kami terapkan untuk belajar di sekolah, supaya mereka lebih ada niat dan minatnya untuk belajar di kelas. Kemudian apa tantangan atau kesulitan terbesar yang ibu hadapi saat menangani siswa yang bermasalah dengan motivasi belajar? Tantangan sangat terbesar itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya itu yaitu tadi motivasi belajar mereka ini kurang. Bagi mereka itu tuh belajar itu tidaklah penting di zaman sekarang ini nih. Bagi mereka itu belajar itu hanya sekedar mendapatkan nilai sudah gitu, tapi mereka tidak memikirkan kedepannya bagaimana ketika mereka tamat dari sekolah itu mau melanjutkan ke sekolah yang lain itu bagaimana. Jadi tantangan yang terbesar itu memotivasi mereka atau mendorong mereka itu untuk minat belajarnya itu lebih besar lagi. Strategi apa yang biasa ibu gunakan untuk membantu siswa yang mengalami ketidaksesuaian atau keterlambatan perkembangan agar tetap bisa mengikuti pendidikan dengan baik? Mungkin menambahkan jam tambahan untuk belajar, atau misalnya memberikan mereka tugas tambahan di rumah
supaya mereka tidak tertinggal dari teman-temannya yang lain yang memang sudah dulu atau sudah lebih bisa mengerjakan ketika lagi belajar proses pembelajaran di sekolah. Yang terakhir, masalah atau hambatan pertumbuhan dan perkembangan apa yang paling sering Ibu temukan pada siswa dan bagaimana hal tersebut mengganggu kelancaran proses pembelajaran mereka? Pertumbuhannya itu mungkin ketika proses belajar di dalam kelas ya, jadi mereka ini terkadang baru masuk ke kelas saja mereka itu sudah lemas, sudah lesu, tidak ada motivasi untuk semangat belajarnya. Jadi ketika akan memulai belajar mereka itu sudah malas untuk mendengarkan dan malas untuk mengerjakan apa tugas-tugas yang ada di sekolah. Terus penanganannya tuh mungkin ya kita lebih mendekatinya saja, lebih memotivasi mereka saja kalau misalnya pelajaran ini penting untuk diketahui karena dia akan dipakai ke depannya.